negara ini hancur. Karena masalah Panji Gumilang ini tidak mungkin orang-orang yang mengerti melihat keadaan Indonesia kalau bukan dalam tujuan untuk mengalihkan pandangan-pandangan politik dan juga ada keinginan untuk menguasai aset yang ada daripada Panji Gumilang supaya bisa dipakai untuk kampanye-kampanye ke depan. Jadi yang harus sebenarnya dipermasalahkan di sini adalah MUI, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Ridwan Kamil, mereka yang seharusnya dipenjarakan karena memanipulasi keadaan-keadaan politik di Indonesia yang mengakibatkan keamanan dan kekacauan yang mereka sebenarnya yang harus diadukan sebagai masalah yang membuat Indonesia ini makin kacau. Kita dukung dalam doa untuk santri, wali santri, ya atau pengurus-pengurusnya gitu untuk tabah itu ya. Cuman satu yang saya lagi mikir ini, kemarin-kemarin ada yang mau masuk, tapi kok hari ini tidak ada yang masuk ini dari Al Zaitun ya. Jadi diharapkan mereka sendiri dari pihak mazhab sendiri Al Zaitun yang bersuara lantang ya, curhat di sini, klarifikasi apa-apa yang sebenarnya yang ada gitu. Contoh yang paling jelas kan kemarin wali santrinya dibantu. Nah kalau dibantu kan berarti punya rekening sendiri. Nah kalau ada sekian ratus yang dibantu ya berarti rekeningnya ada sekian ratus. Itu aja kok. Aduh. Terus semua serba itu kan cashless. Ndak pakai mesti ke bank apa segala macam kan. Jadi cuman transfer semua, cuman main kiris. Waduh, ini udah berarti sebenarnya kalau mau periksa keuangannya mereka gampang itu. Dan terakhir kemarin kan itu dibilang wali santri itu bilang mereka itu ada tim audit itu dari perpajakan juga ada loh. Ada audit, ada dari tim perpajakan, terus gimana itu? Nah ini jadi ya itu kayak tadi itu mereka nggak bisa menerima perbedaan ya. Dari MUI tidak bisa menerima perbedaan yang ada, perbedaan cara beribadah, perbedaan dalam menafsir kitab suci. Jadi mereka nggak mau menerima perbedaan. Baik, ini sudah mau hampir habis waktu, tapi ya kita masih ada punya satu orang ini, Om Robert. Silakan Om Robert. Oh iya, terima kasih ya Pak Kuang ya. Saya melihat bahwa ya di sini kita itu terlalu jauh dibawa dalam persoalan-persoalan Indonesia yang sangat parah Pak ya. Dan sebenarnya masalah yang terjadi itu disebabkan kebanyakan daripada MUI. MUI ini bekerja sama dengan para radikal dan mereka bermain dengan para politisi-politisi oportunis, kemudian memakai orang-orang yang mencari nama dan kekuatan dengan kekuatan-kekuatan tertentu ya membuat demo. Jadi kita lihat saja kan peristiwa Ahok dulu ya ada 212 dan kemarin waktu Panji Gumilang 626 yang menggelar itu si Bahar Smith yang seharusnya masih di penjara. Jadi jelas di sini bahwa MUI ini lebih parah daripada mafia. Karena kalau mafia itu tidak mempunyai suatu kekuatan yang mereka artinya ya munafik ya mereka melakukan itu
kejahatan mungkin yang banyak hanya terkait dalam soal bisnis. Memang mereka akan tumpas mereka yang berlawanan di dalam uh, kontra dengan tujuan bisnis mereka. Tetapi mereka tidak sesadis sama dengan MUI. Jadi orang yang tidak patut untuk disetting untuk dimasukkan penjara, itu mereka punya hak karena pemerintah itu memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada mereka tanpa ada lagi penyaringan, sehingga ya mereka tentukan harus tangkap dan mereka pastikan untuk masuk tahanan harus ditahan. Nah di sini kembali lagi pemerintah tidak berdaya atas kekuatan mafia daripada MUI ini. Dan kalau kita tadi disinggung oleh Ibu Lisoy lah, kita mendengar di mana kalau ada Ibu Koni yang menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim, ya saya nggak tahu persis ya. Tetapi menurut saya Ibu Koni ini sebenarnya orang yang punya prinsip. Jadi kalau menyatakan sesuatu di mana dia memberikan suatu komentar yang positif terhadap Panji Gumilang, dan justru dia sangat mengapresiasi apa yang dia lakukan. Tapi kalau misalnya ada penyampaian melalui YouTube atau media, ya mungkin media ini perlu juga artinya diteliti kembali, karena kalau menurut saya manusia yang punya prinsip itu yang saya nilai untuk Ibu Koni, sebenarnya dia tidak akan bermain double standard di sini, beda dengan ya pemimpin-pemimpin yang lain ya, seperti kemarin disinggung ya Muldoko tidak berani bersuara karena ya mungkin ya terpengaruh dengan kekuatan, berarti ya tidak mempunyai prinsip gitu. Tapi yang punya prinsip pasti dia akan nyatakan apa yang saya nyatakan itu tidak akan bisa saya jual dengan menjatuhkan harga diri. Jadi itu penilaian saya, tapi ya mungkin juga saya salah melihat mengenai Ibu Koni, ya bisa aja atas pengaruh-pengaruh kekuasaan dan kekuatan daripada orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, lalu kita melihat di mana Panji Gumilang yang dibuat sengaja untuk ditahan, sebenarnya ini kan pengalian pandangan politik. Karena ini memang momentum yang tepat bagi MUI dan para kelompok-kelompok radikal yang dimotori oleh orang-orang yang itu juga lah. Yusuf Kalla, Ma'ruf Amin, Fadlison, Egy Sujana, sampai kepada Mbak Mukmin. Itu mereka itu sepakat di dalam menghancurkan sebenarnya Indonesia. Jadi kembali lagi kejelasan daripada pemerintah di bawah komando daripada Jokowi ini harus bertindak tegas. Kalau tidak, negara ini hancur. Karena masalah Panji Gumilang ini tidak mungkin orang-orang yang mengerti melihat keadaan Indonesia kalau bukan dalam tujuan untuk mengalihkan pandangan-pandangan politik, dan juga ada keinginan untuk menguasai aset yang ada daripada Panji Gumilang supaya bisa dipakai untuk kampanye-kampanye ke depan. Jadi yang harus sebenarnya dipermasalahkan di sini adalah MUI, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Ridwan Kamil, mereka yang seharusnya dipenjarakan karena memanipulasi keadaan-keadaan politik di Indonesia yang mengakibatkan keamanan dan kekacauan yang mereka sebenarnya yang harus diadukan sebagai masalah yang membuat Indonesia ini makin kacau. Riak-riak yang ada di daerah seperti di Papua ini akan mengakselerasi kekuatan-kekuatan orang yang tidak percaya dengan pemerintah, karena ini banyak sekali settingan-settingan yang tidak bisa disangkal. Jadi mulai daripada hal-hal yang mungkin tidak setingkat Panji Gumilang, ya masalah MKC, terus persoalan dengan Waloni, kemudian juga dengan Ustadz yang
biadab ini. Sampai saat ini mereka tidak pernah disentuh. Masalah risik, mereka diamkan. Jadi kita tidak mudah untuk terbawa dengan apa yang terjadi di Indonesia. Jadi ya memang harus mengambil suatu sikap, dan saya pikir ya kalau kejahatan-kejahatan seperti ini ditolerir, maka ya Indonesia akan rusak. Jadi ya menurut saya, ya Panji Gumilang kan banyak juga artinya orang-orang yang memberikan simpati dan mensupport, baik di kalangan orang pemerintah itu sendiri, rakyat-rakyat yang akar rumput, dan semua mereka yang normal berpikir, para kelompok Islam yang cerdas, yang memakai logika, pasti tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh MUI yang berkomplotan dengan para intoleransi ini. Jadi ya memang harus ada perlawanan. Kalau tidak, Indonesia akan terus menjadi begitu. Siapa yang mereka setting, siapa yang ditargetkan, itu pasti tidak bisa berkelit. Jadi salah satu cara adalah harus dilawan. Karena ya memang dalam suatu perjuangan itu ada konsekuensinya, dan juga merupakan suatu bagian daripada tuntutan untuk kebenaran. Karena kalau tidak, ya tidak ada suatu negara yang akan aman kalau kita tetap membiarkan para penjahat-penjahat seperti MUI ini biarkan. Jadi saya kira itu saja, dan ketegasan daripada Jokowi, kalau dia masih mempunyai suatu hati nurani dan merasa bahwa keadilan itu harus diterapkan tanpa mengikuti terus komando daripada Megawati. Jadi saya kira itu Pak masukan saya. Terima kasih.